يطع له فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini, dalam majelis thalabil ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, insya Allah kajian kita mulai hari ini sampai selanjutnya akan mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Alhamdulillah, yang lalu kita pelajari kitab, ada yang ingat enggak? Kitab judulnya apa? Kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani, murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ingin kita sampaikan sedikit mengapa kita lanjutkan lagi dengan kajian kitab Ushulus Sunnah. Yang pertama, ini adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini, yaitu masalah akidah. Akidah adalah hal yang paling berharga dalam diri seorang muslim muslimah. Tidak ada artinya amalnya, tidak ada artinya kedudukannya, hartanya, jabatannya tanpa akidah as-sahihah. Dan namanya akidah itu seperti pondasi. Tidak bisa hanya lewat begitu saja. Tidak bisa hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Namanya akidah itu harus ditancapkan sedalam-dalamnya. Dan itu butuh terus untuk dimurajaah. Diulangi lagi. Dari satu kitab ke kitab yang lain. Terutama tadi kitab ulama-ulama ahli sunnah, ulama-ulama terdahulu. Di antaranya kemarin kita sudah pelajari kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sekarang kita lanjutkan akidah Imam Ahmad, yang sebetulnya sama-sama muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Karena Imam Ahmad juga pernah berguru kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan beliau dengan Imam Al-Muzani, ya satu angkatan kurang lebih. Ya, Imam Ahmad rahimahullah meninggal tahun 240-an. Sedangkan Imam Muzani meninggal tahun 260 Hijriah. Sama-sama ulama di abad ketiga Hijriah rahimahullah. Dan kata para ulama tidak ada perbedaan antara satu kitab akidah dengan akidah yang lain dari ulama-ulama ahli sunnah. Perbedaannya cuma sekedar mungkin redaksinya atau mungkin ini kitab agak lebih panjang pembahasannya. Itu saja, namun intinya sama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah, beliau mengatakan wa mimma yadullu ala anna ahlal hadits hum ahlul haqqi annaka law tala'ta kutubahum al-musannafa fil aqidah aw fil i'tiqad ma ikhtilafi buldanihim wa taba'udi azmanihim la wajadtahum ala watiratin wahidah. Kata seorang ulama yang bernama Abul Mudhaffar As-Sam'ani, sesungguhnya di antara yang menunjukkan Ahlus Sunnah itu di atas kebenaran, mereka pengikut kebenaran. Kalau Anda mau meneliti kitab-kitab mereka dalam masalah akidah, padahal penulisnya beda, tempat tinggalnya, negeri mereka, beda zaman mereka, namun engkau mendapati mereka di atas satu jalan, satu akidah. Dan insya Allah kita akan buktikan sendiri dari kitab akidah Imam Muzani. Sekarang kita pindah kepada akidah Imam Ahmad. Ketika dikatakan ini akidah Imam Muzani, ini akidah Imam Ahmad, bukannya berbeda, tidak.
Iya, orangnya berbeda namun inti akidahnya sama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-i'tiqad laisa li wa laisa liman huwa akbaru min. Namanya akidah itu bukan karanganku, bukan karangan ulama yang senior atau lebih senior dariku. Wa inna ma yu'khadhu al-i'tiqad minal kitab wa sunnah wa makana ali salaful Namun akidah itu harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan dengan ijma' para salafus saleh. Ini sekali lagi yang perlu untuk kita ketahui bersama, akidah adalah hal yang termahal dalam hidup kita yang akan kita bawa sampai nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah yang benar dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Adapun tentang Imam Ahmad rahimahullah, anak kira tidak perlu untuk kita sampaikan biografi beliau, ya, karena sudah masyhur. Imam Ahmad bin Hambal salah satu imam dari 4 madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau disebutkan 4 madhab itu hanya dalam masalah fikih, dalam masalah akidah satu kesatuan. Enggak ada bedanya akidah Imam Ahmad dengan akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan akidah Imam Malik misalnya. Intinya sekali lagi, ini yang harus betul-betul kita pahami dan terus kita murojaah, kita ulang-ulang, karena namanya akidah harus betul-betul tertancap dalam hati yang paling dalam dari diri kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahami kitab ini dengan baik dan benar. Baik, sebagaimana kita jalankan sejak dahulu, ana baca bahasa Arabnya, nanti antum yang baca terjemahnya, alhamdulillah sudah pernah kita terjemahkan dan sudah kita share di medsos kita ataupun di web kita. Baik, langsung saja Imam Ahmad rahimahullah berkata, usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah SAW wal iktida'u bihim. Yang langsung, iya, Imam Ahmad, iya betul. Usul sunnah, prinsip akidah menurut kami adalah 1, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua, mengikuti jejak mereka. Baik, cukup. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, sekedar untuk menguatkan kita, ya. Ini bukunya yang kita pakai sebagai referensi. Ini judulnya Usulus Sunnah Akidah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ini kitab ya termasuk yang agak langka karena dari 3 ulama mazhab, ya, selain Imam Ahmad tadi 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, di antara buku yang disepakati ya dari 4 mazhab tersebut yang langsung dikarang oleh penulis dari salah satu imam 4 tersebut adalah Imam Ahmad rahimahullah. Imam Abu Hanifah punya kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Meskipun ada sebagian yang meragukan penisbatannya kepada beliau. Tapi semua sepakat kalau Usulus Sunnah ini karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Syafi'i tidak punya buku khusus tentang akidah. Akidah beliau dicantumkan dari kitab-kitab beliau yang lain atau dari murid-murid beliau. Seperti Imam Al-Muzani kemarin. Imam Malik juga tidak punya kitab akidah secara khusus. Intinya ini salah satu kitab yang spesial karya salah satu ya imam Ahlus Sunnah dari imam mazhab yang keempat. Ya. Kemudian kitab ini seperti yang mungkin dicantumkan di terjemahan itu, kita terjemahkan dari kitab ini. Kitab ini ada istilahnya 2 makna. Ada matan, ya. Matan itu ucapannya Imam Ahmad. Bukan mantan ya, matan. Matan itu ucapannya imam ulama salah terdahulu. Kemudian ada syarah. Syarah itu penjelasan. Ini juga sama. Kitab ini ada matannya, ada syarahnya. Itu namanya yang kita tulis di taklik, disyarah oleh Syekh Al-Walid. Namun karena keterbatasan waktu, kita kajian sebulan sekali, kita hanya baca matanya saja, tidak perlu syarahnya, kita ringkas saja. Kalau kajian tiap minggu biasanya kita
langsung kaji dengan syarahnya. Alhamdulillah buku ini sudah kita pernah kaji di Surabaya juga. Intinya Imam Ahmad rahimahullah berkata usulus sunnah indana. Prinsip-prinsip as-sunnah menurut kami. Menurut kami di sini menurut ulama ahli sunnah. Sekedar mengulang kembali kata-kata as-sunnah. Kata para ulama, kata-kata as-sunnah itu jika dimutlakan ada 4 maknanya. Ini agar kita nggak gagal paham, nggak salah paham. Jangan dibatasi arti sunnah itu jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu saja makna as-sunnah. Dan itu bukan makna sunnah dalam pembahasan kita. Ya, maka sekali lagi makna as-sunnah yang pertama tadi mustahab. Dalam istilah ulama fikih arti as-sunnah adalah al-mustahab. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Yang kedua makna as-sunnah adalah ajaran Rasulullah SAW secara umum. Ucapan beliau, perbuatan beliau. Baik yang hukumnya wajib maupun yang mustahab. Misalnya, sholat 5 waktu itu sunnah Rasul. Nanti jangan antum tinggalkan gara-gara artinya apa? Sunnah. Kan sunnah. Enggak, sunnah di sini artinya apa? Ajaran Rasul secara umum. Mencakup hukum yang wajib, yang mustahab. Rasul bersabda, alaikum bisunnati. Pegang erat sunnahku. Yaitu sunnah secara umum. Metode jalan hidupnya Rasulullah SAW. Itu arti sunnah secara umum, jalan hidupnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, arti as-sunnah adalah sinonim al-hadis. Rasul mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian 2 hal. Jika kalian berpegang teguh dengannya, tidak akan tersesat selama-lamanya, Al-Quran dan sunnahku. Sunnah di situ artinya hadisku. Nah, yang keempat ini pembahasan kita. As-sunnah artinya al-aqidah. Ya, as-sunnah artinya al-aqidah. Oleh karena itulah para ulama salaf, ulama ahli sunnah, mereka ketika menulis kitab-kitab akidah, mereka namakan dengan kitab as-sunnah. Ya, puluhan mungkin bisa ratusan kitab akidah judulnya as-sunnah. Contohnya di sini kitab Ushulus Sunnah tentang apa? Akidah. Syarhus Sunnah Imam Muzani tentang apa? Akidah. Ada lagi kitab As-Sunnah karangan Al-Khalal, muridnya Imam Ahmad. As-Sunnah karya putranya Imam Ahmad, Abdullah bin Imam Ahmad. Dan masih banyak yang lain. Kenapa dinamakan kitab akidah itu dengan As-Sunnah? Untuk membedakan dengan akidah yang bid'ah. Akidah yang menyimpang. Akidah yang sesat. Akidah yang jauh dari ajaran Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Jadi kata-kata as-sunnah maknai pahami sesuai dengan redaksi ucapan. Baik, kita tes ya. Kalau ada Ustadz mengatakan bersiwak sebelum sholat, tahu siwak kan? Itu hukumnya sunnah. Sunnah artinya apa? Iya, yang pertama tadi, mustahab. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Tahiyatul masjid ketika masuk masjid, ya sholat tahiyatul masjid itu sunnah maksudnya. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Kalau ada ustadz mengatakan, wajib bagi kaum muslimin berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah artinya apa? Al-Hadis. Itu gandengannya apa? Al-Quran dan As-Sunnah al-hadis. Kalau ada ustadz mengatakan ya, mencintai para sahabat Rasulullah SAW itu bagian daripada sunnah. Sunnah di situ maknanya apa? Nah, yang mana itu? Arti yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Mencintai para sahabat Rasul itu adalah sunnah. Makna sunnah di situ artinya apa? Apakah boleh mencintai, boleh membenci? Na'udzubillahi min dzalik. Apa artinya? Makna yang keberapa?
Antum kan sudah lewat pembelajaran masalah syarh sunnah. Mencintai sahabat merupakan apa? Akidah ahli sunnah wal jamaah. Mencintai para sahabat adalah sunnah, maksudnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Contoh yang lain. Di antara sunnah adalah menghormati pemimpin kaum muslimin. Dan dilarang memberontak pemimpin kaum muslimin. Sunnah di situ maknanya apa? Akidah. Termasuk akidah ahli sunnah mencintai para sahabat, menghormati pemimpin kaum muslimin, tidak mengkudeta mereka. Ini sekali lagi, pahami kata-kata as-sunnah, makna as-sunnah sesuai dengan redaksinya. Adapun yang dimaksud oleh Imam Ahmad di dalam awal kitab ini, seperti yang sudah kita sampaikan, usul sunnah maksudnya prinsip-prinsip akidah menurut ahli sunnah wal jamaah. Apa saja? Ada banyak poinnya. Kalau yang di terjemahan itu sampai poin berapa itu? 50 ya? 50. Iya, iya itu ada 50 poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Tentunya pembahasan dalam kitab ini lebih luas, lebih panjang dari kitab Syarh Sunnah Imam Al-Muzani. Kata Imam Ahmad, yang pertama, prinsip akidah kami Ahlussunnah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit murajaah. Apa definisi sahabat Nabi? Kurang satu. Ini Masya Allah. Terlambat tapi saya jawab. Nah. Paling nggak terlambat. Masya Allah. Ya, kurang satu poin. Ada satu poin penting lagi. Yang bertemu dengan Nabi, yang beriman dengan Nabi, kurang satu. Tambahkan, siapa yang bisa? Hah? Masih kurang. Dan meninggal di atas keimanan. Ya, karena ada sebagian yang meninggal di atas kekafiran alias murtad, naudzubillahi min dzalik. Maka ini yang harus dipahamkan, sahabat Nabi adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, tentunya ketika Nabi masih hidup, kemudian beriman kepada Nabi dan meninggal di atas keimanan. Insya Allah pada akhir-akhir pembahasan kitab ini ada lagi pembahasan masalah sahabat Nabi SAW. Kemudian yang paling inti di sini kata Imam Ahmad rahimahullah, prinsip akidah Ahlussunnah adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sebagian ulama yang mensyarah kitab ini, Imam Ahmad kenapa mendahulukan pembahasan ini sebelum yang lainnya? Agar para pembaca, agar kita yang membaca kitab ini paham. Inilah landasan akidahnya Imam Ahmad. Atau dengan kata lain, manhajnya, metodenya Imam Ahmad dalam kitab beliau ini. Bahwasanya beliau dalam berakidah hanya mengikuti akidahnya para sahabat. Beliau tidak ngarang akidah sendiri. Beliau tidak membuat-buat akidah sendiri. Namun beliau mengatakan bahwasanya akidahku adalah akidahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sampaikan tadi dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-i'tiqadu laisa li. Akidah itu bukan karanganku, bukan buatanku. Wala man huwa akbaru minni, dan bukan pula karangan buatan ulama-ulama yang lebih senior dariku. Namun namanya akidah itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat atau ijma' para salafus soleh. Dan insya Allah poin demi poin dalam kitab ini kita akan iringi dengan dalil-dalil. Entah dari Al-Quran atau Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini kitab ringkasan. Sekali lagi, kitab-kitab akidah para ulama itu ada yang panjang lebar, berjilid-jilid, ada yang ringkasan. Yang ringkasan di antaranya di sini. Kalau ada lagi yang mau
lebih panjang lebar disebutkan dalil-dalilnya. Ini di antaranya kitab ada namanya kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri. Kalau di rumah anak ada sekitar 6 jilid. Ya, itu tentang akidah disebutkan poin-poin akidah plus dalil-dalilnya, plus riwayat-riwayatnya. Kalau di sini hanya apa ringkasan saja. Jadi kitab akidah ada yang panjang lebar berjilid-jilid, ada yang hanya ringkasan. Jadi kita ambil yang ringkasan, nanti kita akan iringi dengan dalil-dalil juga. Poin yang pertama ini kita iringi dengan dalil yang diantaranya bahwasanya mengikuti para sahabat Rasul, terutama dalam akidah, ini bukan sesuatu yang hukumnya boleh-boleh saja mubah, bukan hukumnya mustahab dikerjakan, ya dapat pahala ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Bahkan berdosa kalau orang itu nggak mengikuti ajaran para sahabat. Kalau orang itu mengaku Muslim, namun dalam menjalankan agamanya, entah akidahnya, ibadahnya, tidak mengikuti ajaran para sahabat, dia berdosa. Mana dalilnya? Surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu kata ulama para sahabat Rasul. Karena ini maksud orang beriman di zaman Rasul, para sahabat Rasul. Dan barang siapa yang mengikuti selain jalannya para sahabat Rasul, maka kata Allah kami sesatkan kemana dia tersesat dan kami masukkan dia ke neraka jahanam. Ini artinya apa? Wajib mengikuti ajaran pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dalil-dalil dari ayat tentang wajibnya mengikuti para sahabat Rasul banyak sekali. Bahkan antum setiap hari membaca dalil itu. Ada yang tahu nggak kira-kira ayat apa? Nah, ayat yang antum tiap hari insya Allah pasti membacanya. Nggak mungkin nggak baca. Ya, dan itu sebagai dalil wajibnya mengikuti ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Nah, ya Al-Fatihah, yaitu tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. As-siratal mustaqim adalah jalannya Abu Bakar wa Umar dan jalannya para sahabat Rasul SAW. Kita tiap hari mohon kepada Allah jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu jalannya para sahabat Rasul. Ini menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat Rasul. Dan kita ketika doa tidak cukup hanya dengan ucapan di bibir saja. Kita harus juga apa? Melakukan, mempraktekkan apa yang kita inginkan tersebut. Kita sudah tahu siratal mustaqim adalah jalannya para sahabat. Maka wajib untuk kita mempelajarinya dan untuk kita apa? Mengikutinya. Tambah lagi dalilnya, biar lebih mantul. Surat Al-Baqarah ayat 137. Fa in amanu bimislima an amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka manusia beriman kata Allah sebagaimana imannya kalian. Ayat ini pertama kali turun kepada siapa? Rasul dan para sahabat. Kata Allah, jika mereka manusia beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Kata ulama, tidak ada jalan petunjuk kecuali melewati ajaran pemahaman para sahabat Rasul SAW. Karena mereka yang paling tahu tentang Islam ini. Mereka yang langsung belajar Al-Quran dan sunnah kepada Rasulullah SAW. Ini secara akal maupun secara nakal, Al-Quran dan sunnah mereka lah yang paling paham tentang Al-Islam. Maka kewajiban kita mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Tambah lagi surat At-Taubah ayat ke-100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu masuk Islam
dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Di situ intinya ada kata-kata walladzina taba'uhum biihsan. Dan yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti siapa? Para sahabat al-muhajirin wal al-ansar. Apa janji Allah? Allah akan meridhoi mereka dan Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawah. Maka tidak ada jalan menuju surga Allah kecuali lewat jejak jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Ini dalil wajibnya mengikuti ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad tadi, at-tamassuk bima kana ali ashabur Rasulullah SAW wal iktida'u bihim. Baik, biar lebih mantul lagi kita tambah dengan hadis Rasulullah SAW. Dalil wajibnya mengikuti para sahabat. Yang pertama dalilnya dari hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dalam Sunan Abi Daud dan yang lainnya. Rasul mengatakan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Pegang sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyid, di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Dalil berikutnya, dalil dari hadis tentang, coba mana kasih kesempatan untuk menjawab. Hadis apa lagi? Yang masyhur. Wajibnya mengikuti ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Hah? Ma'ana ali wa ashabi barakallahu fikum. Hadis tentang perpecahan umat. Kata Rasulullah SAW, sataftariku hadil ummah ala salasin wa sab'ina firqah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya diancam masuk neraka. Kecuali satu, kata Rasul. Ketika para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ma'ana alaihi wa ashab. Yang selamat hanyalah yang mengikuti aku, kata Rasul, dan para sahabat. Ini sekali lagi dalil wajibnya mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dalam semua bidang kehidupan ini. Tapi biar lebih mantul lagi kita kasih contoh-contohnya. Karena di luar sana banyak yang juga mengklaim kita ikut ma'ana alaihi washabi. Kita ikut Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Cuma kalau dilihat prakteknya jauh dari praktek para sahabat Rasulullah SAW, terutama dalam masalah akidah. Contoh dalam masalah akidah, tauhid al-uluhiyah. Dulu para sahabat, ketika Rasul masih hidup, para sahabat ada yang minta doa kepada Rasul. Ketika ada paceklik, ada orang Arab Baduy datang, ya Rasulullah doakan kami. Rasul doa. Ketika khutbah Jumat, doa istisqa. Tapi setelah Rasul meninggal dunia, tidak ada satu sahabat pun yang datang ke kuburan Rasul berdoa, ya Rasulullah, tolonglah kami, ya Rasulullah, berikan kepada kami kesembuhan, atau yang mirip dengannya. Tidak ada. Ini sunnahnya para sahabat. Bahwasanya para sahabat Rasul setelah meninggalnya Rasul tidak pernah minta-minta kepada Rasul SAW. Bahkan ketika paceklik di zaman Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang paling cinta kepada Rasul. Di antara para sahabat pada waktu itu, beliau menjadi khalifah. Ada paceklik kemarau panjang. Beliau tidak datang ke kuburan Rasul, minta-minta kepada Rasul atau tawasul kepada Rasul. Tidak ada. Yang ada apa? Beliau tawasul dengan doanya pamannya Rasul yang masih hidup pada waktu itu. Yaitu siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Minta didoakan. Tapi apa? Pamannya Rasul yang masih hidup. Seandainya minta doa, tawasul, perantara dalam doa kepada yang meninggal dunia itu boleh, Umar bin Khattab nggak mungkin berpaling dari sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun inilah pemahaman para sahabat. Kalau sudah meninggal dunia terputus alamnya, bahkan Rasul SAW, manusia yang terbaik, maka orang kalau mengatakan ya Rasulullah tolonglah kami, ya Rasulullah, naudzubillah min dzalik, ini jelas-jelas menyelisih akidahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam masalah tauhid al-uluhiyah.
Berdoa hanya kepada Allah. Kalaupun minta doa kepada yang masih hidup dari orang yang soleh. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Contoh yang lain dalam tauhid asma wa sifat. Allah berfirman Ar-Rahman alal asistawa. Allah istiwa di atas arsy. Kata Abdullah bin Abbas, al-istiwa artinya al-ulu. Tinggi di atas arsy. Ini pemahaman sahabat Rasul. Tafsir Abdullah bin Abbas. Sedangkan sebagian kaum muslimin mentafsirkan Allah istahula menguasai arsy. Antum pilih yang mana? Tafsir Abdullah bin Abbas atau tafsirnya orang-orang sekarang? Jawab. Hah? Atau enggak sana enggak sini? Ya? Tentunya seorang muslim yang bijak mengikuti pemahaman tafsir dari sahabat Rasul. Karena mereka lah yang langsung belajar tafsir Al-Quran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan oleh para ulama terdahulu, dahulu para sahabat itu belajar 10 ayat kepada Rasul sampai mereka paham betul, mereka amalkan, baru nambah 10 ayat berikutnya. Ini sekali lagi yang wajib kita yakini, mereka lah yang paling paham tentang tafsir Al-Quran. Dan tidak ada dalam sejarah para sahabat mereka mentakwil-takwilkan ayat-ayat sifat. Contoh misalnya Allah berfirman, bal yadahuma besutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Tidak ada para sahabat yang mentafsirkan, oh artinya dua kenikmat. Tidak ada. Mereka pahami sesuai dengan dohirnya. Ya. Ini pemahaman para sahabat, akidah para sahabat tentang tauhid asma wa sifat. Contoh yang lain, para sahabat Rasul, mereka sepakat mengharamkan mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, nahana kubarauna min ashabi Rasul sallallahu. Para pembesar sahabat Rasul melarang kami. Apa yang mereka larang? La tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kami. Maka kita silakan pilih ikut yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin atau mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang gembar-gembor, kita juga ma'ana ali wasabi, mengikuti Rasul, para sahabat Rasul. Namun di medsos suka ngeritik pemimpin, mencaci maki pemimpin. Ya, slogannya itu sekadar omdo saja. Omong doang, nggak ada apa prakteknya. Para sahabat melarang kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Maka yang menyeru kepada kudeta ini sekali lagi menyimpang dari ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan masih banyak lagi praktek-praktek yang lain. Demikian pula dalam masalah ibadah. Kata Hudzaifah bin Yaman, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasul sallallahu fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat Rasul, maka jangan dipraktekkan. Ya. Ini kaidahnya. Kalau kita mau beribadah, lihat apakah ada dalilnya dari sunnah Rasul, dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini poin pertama yang paling penting untuk kita ketahui dalam kita mengarungi kehidupan beragama ini. Kita tidak boleh menjalankan apapun, entah itu akidah, ibadah, kecuali harus betul-betul berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah atau dari pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut poin berikutnya atau cukup? Lanjut. Iya. Ana baca yang poin ketiga. Wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. 3 dan 4. 3. Meninggalkan kebidahan. 4. Setiap bid'ah itu sesat. Baik, jazakumullah khairan. Poin ketiga dan keempat ini masih ada kaitan dengan pembahasan poin 1 dan 2. Konsekuensi seorang muslimah ketika dia mengikuti jejak para sahabat Rasul, maka dia meninggalkan yang menyimpang, yang menyelisih ajaran Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Dalilnya tadi hadis
Al-Irbad bin Sariyah, riwayat Abu Dawud. Kalau kita baca panjang lebarnya, Rasul bersabda, "Usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, kata Rasul, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Kata Rasul solusinya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajib. Pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Gigit dengan gigi geraham kalian sunnah tersebut. Kemudian kata Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan perlu kita sampaikan juga, kata-kata bid'ah itu yang menviralkan bukan Imam Ahmad, bukan Ibnu Taimiyah, bukan Wahabi, tapi Rasulullah SAW. Hadisnya tadi Sunan Abi Dawud. Bahkan dalam Sahih Muslim, ya kalau mungkin punya terjemahan Sahih Muslim, dalam kitab masalah Jumatan itu disebutkan setiap khutbah Jumat Rasul membaca muqaddimah khutbah, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kata Rasul, sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam urusan agama, dan setiap yang diada-adakan dalam urusan agama itu bid'ah. Jadi salah kalau ada orang yang alergi, fobi dengan istilah apa? Bid'ah. Wah, dikit-dikit bid'ah. Rasul yang apa? Ngajarkan. Rasul yang menviralkan. Kita hanya apa? Meneruskan saja apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi itu muqaddimah khutbahnya Rasul yang kita sering sampaikan di awal kajian kita. Ya, itu sekali lagi Rasul sampaikan ketika khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, bahkan ketika khutbah nikah, ketika beliau ceramah, beliau sampaikan ucapan itu. Beliau viralkan, wasyarul umuri muhdatsatuh. Ya, namun sangat disayangkan banyak orang yang gagal paham, salah paham, dikira itu karangan kita. Bahkan pernah ya kita safari dakwah di luar pulau. Sebelum kita mulai kajian, panitia dibisiki oleh istilahnya takmir masjid. Tolong ustadznya jangan membaca kullu bid'atin dolalah. Padahal sekali lagi itu bukan ucapan kita. Ini adalah apa? Sabda Rasul, sunnahnya Rasul. Ini sebagai bentuk kasih sayang Rasul kepada umatnya. Jangan sampai umat beliau tersesat. Yaitu dengan apa? Menjalankan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul SAW dalam urusan agama. Ya, makanya perlu kita sampaikan apa definisi bid'ah itu. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-I'tisam, beliau mengatakan al-bid'ah ibaratun an tariqatin fiddin mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudillahi ta'ala. Kata Imam Asy-Syatibi, bid'ah adalah segala sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama. Ini poin pentingnya. Dalam urusan apa? Agama, bukan dalam urusan dunia. Kan ada orang-orang yang gagal paham. Wah, sedikit-sedikit bid'ah. Ustaz sendiri pakai mikrofon. Ustaz sendiri pakai sekarang FB internet. Kan nggak ada zaman Rasul. Ini orang yang nggak paham tentang arti bid'ah yang dicela oleh Rasul SAW. Bid'ah yang dicela oleh Rasul adalah dalam urusan apa? Agama. Urusan dunia, kata Rasul, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kata Rasul, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Silakan buat teknologi yang secanggih-canggihnya. Entah masalah kedokteran, masalah dan seterusnya. Silakan. Ya, dalam urusan dunia,
itu asal hukumnya mubah. Adapun dalam urusan agama asal hukumnya haram sampai datangnya dalil yang mensyariatkan. Maka kata Imam Syatibi, bid'ah adalah segala hal yang diada-adakan dalam urusan agama. Baik berkaitan dengan akidah, ibadah, zikir, dan seterusnya. Tuduhi syariah yang menyerupai syariat. Padahal bukan bagian dari syariat. Yuksadu bisuluki alaiha al-mubalaghatu fit ta'abudillahi ta'ala. Dan pelakunya niatnya itu berlebih-lebihan dalam urusan agama. Kalau dia nggak berlebih-lebihan, dia akan mencukupkan dengan apa yang sudah ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Maka konsekuensi seorang muslimah yang telah bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah untuk mengikuti apa yang diajarkan Rasul para sahabat, mencukupkan diri dengan apa yang ada ajarannya dan tidak mengada-ada. Apalagi kita yakini Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, kata Allah Ta'ala. Surat Al-Maidah ayat ketiga. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kita kurang apa sih yang berkaitan dengan urusan agama? Mulai dari A sampai Z komplit sudah. Sampai kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, tarokana Rasulullah sallallahu wa ma ta'irun yuqallibu jana fil hawa illa waqad bayyana lana anhu ilma. Rasul telah meninggalkan kami, Rasul telah meninggal dunia, dan tidaklah seekor burung terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali diajarkan ilmunya oleh Rasul SAW. Bahkan orang Yahudi di zaman para sahabat tahu Islam itu sempurna, tahu bahwasanya Rasul menjelaskan segala sesuatu. Contoh, kata orang Yahudi tadi, allamakum nabiyukum kulla syai'atal khira'ah. Kata orang Yahudi tadi, Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu kepada kalian, bahkan masalah adab buang hajat. Kata Salman Al-Farisi, ajal, betul. Rasul melarang kami menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Contoh juga sekarang ini musim hujan. Ada adab-adab yang harus atau yang perlu diketahui ataupun diucapkan dari zikir-zikir. Ya sekedar ngetes saja. Ya. Apa doa turun hujan? Nah, insya Allah paham semua ya. Ya, Allahumma sayyiban nafi'an. Ketika selesai hujan, apa zikirnya? Hah? Nah, ini mumpung masih awal-awal hujan, perlu. Ini adalah ladang pahala sebetulnya. Zikir turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Selesai hujan apa? Hah? Itu ngarang-ngarang yang baru, yang sudah ada ajarannya loh, nggak pernah dipraktekkan. Mutirna bifadlillahi warahmatullahi, singkat. Mutirna, coba anak dikti, nggak apa-apa kan? Meskipun bukan anak tiga. Mutirna bifadlillahi warahmati. Ya. Mutirna bifadlillahi warahmati. Yang artinya kami diberikan hujan dengan rahmat dan karunia dari Allah. Bahkan dalam hadis yang agak lumayan panjang, nggak apa-apa kita sampaikan. Dalam Sahih Bukhari hadisnya, dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sallalana Rasulullah sallallahu salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithi samain kanat minal lail. Rasul pernah mengimami salat subuh bersama kami di tempat namanya Hudaybiyah setelah malamnya turun hujan. Falamma insarafa aqbala 'alan nas. Setelah selesai salat, beliau menghadapkan wajah beliau kepada makmum, kepada manusia. Seraya bersabda, "Mada qala rabbukum?" Apa yang difirmankan Rabb kalian? Kata para sahabat, Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian kata Rasul, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi hari ini setelah turun hujan, ada hambaku yang kafir, ada yang mukmin. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Amal mukmin,
Amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmati fadaka mu'minun bi kafirin bil kaukab. Adapun selesai turun hujan, orang itu mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmati, maka dialah yang mukmin kepadaku dan dia kafir kepada bintang-bintang. Ini yang intinya kata-kata mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Contoh yang lain ya, ini musim hujan kadang anginnya bertiup kencang, betul enggak? Apa zikir kadang ada angin kencang. Agak lebih panjang lagi. Ya, nanti dilihat dalam kumpulan-kumpulan zikir dan doa yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, Rasul mengajarkan zikir kalau anginnya kencang, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Tambah lagi, kalau ada geluduk, ya, tahu geluduk kan? Apa zikirnya? Ya, ini ladang pahala, ladang zikir. Ya. Apa? Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khitmah. Intinya tadi kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Seorang muslim muslimah mencukupkan dengan yang sudah ada ajarannya. Komplit sudah apa yang diperlukan oleh kita semuanya. Itu saja masih banyak kita nggak paham, banyak kita belum praktekkan. Ngapain ngarang-ngarang apa? Zikir-zikir baru, solawat-solawat baru, ibadah-ibadah baru. Na'udzubillah min dzalik. Rasul melarang. Kalau ada dalil yang mengatakan mana dalil mengharamkan ibadah ini, ibadah itu. Dalilnya tadi. Iyyakum wa muhdatsati al-umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Dan dalam urusan bid'ah, dalam urusan agama, kata Imam Ahmad, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah dalam urusan apa? Agama. Itu kata Rasul, bukan kata Imam Ahmad. Imam Ahmad hanya apa? Menukil saja. Hadisnya tadi dalam Sahih Muslim, bab tentang khutbah Jumat. Rasul mengatakan, wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Rasul, sesat bid'ah dalam urusan apa? Agama. Ya, adapun masalah urusan dunia, kata Rasul, silakan membuat inovasi-inovasi baru dalam urusan dunia. Adapun urusan agama sudah komplit, jangan ngarang-ngarang yang baru lagi. Baik. Mau lanjut atau cukup? Lanjut. Lanjut. Ya, kita mau menerangkan lagi bahaya bid'ah. Ya, setelah kita sampaikan dalil haramnya bid'ah, definisi bid'ah, yang perlu kita sampaikan bahaya bid'ah agar kita betul-betul menjauhkan diri darinya. Bahkan kata para ulama, bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Sebagaimana ucapan Sufyan Ats-Tsauri, ulama abad kedua Hijriah. Beliau mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Al-maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Orang yang berbuat maksiat dalam hatinya merasa salah, dia ingin bertobat. Namun orang yang berbuat bid'ah, dia apa? Gak ada rasa salahnya, gak mungkin dia bertobat. Itu bahayanya apa? Contoh, maling kalau ketangkep, jambret, pembegal, kalau ketangkep biasanya ampun-ampun dia. Paham enggak? Ya. Namun kalau teroris ditangkap malah apa? Bangga dia. Ini jihad di jalan. Karena apa? Dia nggak merasa salah. Dia apa? Berjuang kok di jalan Allah. Padahal jihadnya apa? Syar'i, tidak syar'i, jihadnya bid'ah. Maka bahaya bid'ah seperti itu. Mau kita tambahkan paling tidak 10 poin lah bahaya bid'ah. Yang pertama, bid'ah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi, hadis Rasul, man amila amalan laisa ali amna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran kami maka tertolak. Bid'ah tertolak. Yang kedua,
pelakunya termasuk orang yang paling merugi. Mana dalilnya? Surat Al-Kahfi 103 sampai 104. Ada yang apa enggak? Kan tiap Jumat disunahkan baca apa? Al-Kahfi atau Yasin? Hah? Enggak, sahih menurut Syekh Al-Albani rahimahullah. Menurut pakar hadis abad ini Syekh Al-Albani hadisnya sahih. Nah, yang dhaif, yang lemah, yang melemahkan. Iya. Wallahu taala alam. Baik, intinya dalam surat Al-Kahfi 103 sampai 104 Allah berfirman, "Kul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang tersesat dalam kehidupan dunia, namun mereka merasa telah berbuat yang sebaik-baik. Niatnya baik, merasa baik, padahal salah. Karena apa? Tidak mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Yang ketiga, pelaku bid'ah itu kalau istilah bahasa kita ngeminteri Rasulullah SAW, merasa lebih baik, lebih pintar daripada Rasul. Ya, misalnya Rasul mengajarkan B, dia pakai yang C misalnya. Seolah-olah apa? Wah, ini Rasul tidak benar, saya yang benar. Naudzubillahi min dzalik. Sebagaimana hal ini diungkapkan ya oleh sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada kisah agak panjang dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Pernah suatu saat Abdullah bin Mas'ud diberitahu ada sekelompok orang yang lagi berzikir berjamaah. Ya, ada sekelompok orang berhalaqah, berkumpul, ada pemimpinnya, komandannya, panglimanya, imamnya, mengatakan kepada jamaahnya halilu mi'ah, ucapkan tahlil 100 kali. Sabbihu mi'ah, ucapkan tasbih 100 kali. Dan mereka bertasbih, bertahlil, berzikir pakai batu-batuan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasul yang digembleng dengan sunnah Rasul, ketika melihat hal tersebut, Abdullah bin Mas'ud langsung mengingkari. Seraya mengatakan, uddu sayiatikum, hitung kejelekan-kejelekan kalian. Padahal mereka lagi sedang apa? Lagi apa? Lagi main kartu atau mau apa itu? Hah? Lagi berzikir. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, hitung kejelekan-kejelekan kalian. Beliau menganggap jelek karena apa? Seperti kata Rasul tadi, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Yang paling jelek adalah hal-hal yang diada-adakan dalam urusan agama. Kata Abdul Mas'ud, hitung kejelekan-kejelekan kalian. Fa ana dhaminun alla yadi'a min hasanikum syai'. Aku menjamin kebaikan yang dilakukan oleh kalian tidak akan sia-sia kalau ikhlas dan ittiba'us sunnah. Kemudian beliau mengatakan, Ma asra halakatakum. Alangkah cepatnya kebinasan kalian. Haula'i sahabata nabiyukum mutawafirun. Para sahabat Nabi kalian masih hidup. Wahadi aniyatu lam tuksat. Wa thiyabu lam tubla. Kata Abdul Mas'ud, pakaiannya Rasul masih belum usang. Bejananya Rasul masih belum pecah. Artinya Rasul baru meninggal dunia. Kenapa kalian kok sudah berbuat bid'ah? Hal-hal yang baru dalam urusan agama. Orang-orang itu membela diri dengan mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma'aratna ilal khair. Atau sebelumnya Abdul Mas'ud mengatakan, innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad au muftatihud dolalah. Kalian yang berzikir jamaah ini punya dua kemungkinan. Kalian merasa lebih mendapatkan petunjuk daripada Rasul, atau kalian sengaja membuka pintu-pintu kesesatan. Kemudian kata orang-orang itu, ya Aba Abdurrahman, ma'aratna ilal khair. Wahai Abdul Mas'ud, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Kata Abdul Mas'ud, kamin muridin lil khair lam yusibah. Berapa banyak orang yang niatnya baik, tidak kesampaian kebaikan itu. Karena caranya apa? Salah. Baik, kita percepat. Yang keempat ya, bahaya bid'ah. Pelakunya menebar fitnah.
Seperti kata Imam Malik rahimahullah ketika ditanya oleh seseorang, dari mana aku ihram untuk haji atau umrah? Dari mana aku start haji untuk umrah? Ya, atau haji atau umrah di kota Madinah. Kata Imam Malik dari Dzulhulaifah, tempat namanya Dzulhulaifah. Orang itu mengatakan, bagaimana kalau aku ihramnya startnya dari kuburan Rasul? Kata Imam Malik, jangan kau lakukan. Fa ini akhsha alaikal fitnah. Kan aku khawatir engkau mendapatkan fitnah. Kata orang itu, apa fitnah yang akan menimpaku? Aku hanya menambah beberapa mil saja. Kata Imam Malik, wa ayu fitnatin abam min annaka tara nafsaka sabaqta ila fadilatin qasra anha Rasulullah SAW. Fitnah mana yang lebih besar daripada engkau menganggap dirimu mendapatkan keutamaan yang tidak didapatkan oleh Rasulullah SAW. Rasul start haji umrohnya dari tempat namanya Dzulhulaifah, engkau ngarang tempat baru lagi. Ini sekali lagi fitnah yang paling besar kata Imam Malik. Yang keberapa? Yang keempat lagi. Yang kelima. Baik. Yang berikutnya terserah antum itu berapa. Yang berikutnya bid'ah tadi lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Ya. Kemudian pelaku bid'ah dilarang, dicegah dari minum telaganya Rasulullah SAW. Gila. Pelaku bid'ah dicegah, dilarang dari meminum dari telaganya Rasul di hari kiamat. Kemudian yang berikutnya, pelaku kebid'ahan diancam masuk neraka. Kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finar. Ini hukum secara umum, bukan menvonis individu-individu. Namun ancamannya, kata Rasul, setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Kemudian di antara bahaya bid'ah juga kata para ulama, orang yang berbuat bid'ah itu wajahnya hitam kelam di hari kiamat. Dalilnya surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah yang berseri-seri, ada yang hitam kelam. Kata Abdullah bin Abbas, taswaddu wujuh alil bid'ah. Yang hitam kelam adalah wajahnya ahli bid'ah. Taib, Anda rasa ada berapa sudah itu? Ada 8. Ya, kita mau tambahkan lagi. Orang yang berbuat bid'ah, dia menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha sanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat suatu bid'ah dalam agama dan dia anggap itu baik bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, al-yaum akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kemudian kata Imam Malik, fama lam yakun yauma idin dinan fala yakun liyauma dinan. Apa yang tidak dianggap agama zaman Rasul, maka sampai kapanpun itu bukan agama Islam. Itu ajaran yang disisipkan ke dalam Islam, sedangkan Islam berlepas diri darinya. Dan yang ke-10, ini yang terakhir, meskipun bukan yang terakhir sekali, karena masih banyak yang lain. Tadi kata Rasul, bid'ah adalah sejelek-jelek perkara di atas muka bumi. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara kata Rasul yang diada-adakan dalam urusan agama. Apalagi masih banyak bahaya bid'ah. Ada sebagian ulama mengatakan bid'ah itu jembatan menuju kepada kekafiran. Namun insya Allah cukup 10 itu, barangkali suatu saat perlu kita tanya, kita tes. Ya, kita hafalkan ya. Baik, anak rasa cukup. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai pengikut setia Rasul dan para sahabat Rasul. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasul dan para sahabat beliau di surga kelak. Nah, tafadhol. Jazakallahu khair, Ustaz. Mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Apakah ada dari para hadirin yang ingin bertanya? Yes, silakan. Baiklah, terima kasih. Kesempatan yang izin saya bertanya Ustaz, masalah bid'ah ini Ustaz. Itu bagaimana cara kita satu konsisten untuk mempertahankan ini Ustaz, kalau memang itu adalah suatu bid'ah.
Dan itu yang tidak dilakukan, bahkan itu terjadi di keluarga dekat kita, Ustaz. Seperti itu yang melaksanakan bid'ah. Setiap kita bilang ini suatu amalan bid'ah, bahkan lebih parah dari maksiat, cuman ya kita selalu dicemooh, Ustaz. Seperti itu. Jadi sarannya, tips dan triknya bagaimana? Apakah kita langsung ujuk-ujuk kita kasih hadisnya, kita kasih yang mengatakan ini, bahkan kita dibilang sok tahu atau begini, Ustaz. Bagaimana cara kita menghadapi itu, Ustaz? Terima kasih. Baik. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Ini memang fenomena yang memang sudah Rasul sabdakan, badal Islamu ghoriban wa sayudu ghoriban kama bada fatubalil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan seperti awal mulanya, dan beruntunglah orang-orang yang terasing, yaitu yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul dikala umat telah menyimpang dari ajaran Rasul SAW. Maka yang pertama kewajiban kita ku anfusakum, selamatkan diri kita dulu, ya, tetap istiqomah, tetap belajar tentang sunnah Rasul, meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Itu untuk diri kita dulu, ya. Istiqomah itu sudah berat sekali untuk kita, saya itu berat, ya. Yang kedua, kalau kita mau menyelamatkan yang lain, ini lebih butuh kesabaran lagi. Apalagi ini bagian daripada nahi mungkar. Ingat ucapan Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanhal munkar wasbir ala ma asabak. Wahai putraku, dirikanlah salat, laksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan bersabarlah atas gangguan yang menimpamu. Ini sunatullah yang menyampaikan kebenaran, yang melarang dari kemungkaran, syirik, apalagi bid'ah juga, maka pasti akan ada onak dan duri, cacian, bulian, dijauhi. Ini sunatullah. Namun inilah salah satu konsekuensi meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surga, kalau bisa kita katakan jalan menuju surga itu tidak dikelilingi dengan bunga-bunga yang indah, atau taman-taman yang indah, tidak, penuh dengan onak dan duri. Maka butuh kesabaran, butuh keistiqomahan. Namun tetap dengan kita istiqomah, dan kita sampaikan dengan cara yang baik, diterima atau tidak, itu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetap dengan juga kita tahu kondisi kapan, nasihat itu perlu kita sampaikan kepada saudara kita tersebut, kemudian bagaimana tutur kata yang baik kepada mereka, artinya bil hikmah wal mau'idati al hasanah. Namun kalau dicaci maki, dibully, dijauhi, itu memang sudah resiko orang yang menyampaikan kebenaran, karena memang pahalanya, balasannya itu besar di hari kiamat. Wallahu ta'ala. Jazakallah khair, Ustaz. Mungkin selanjutnya kepada Baik, Ustadz izin bertanya, itu di poin ke-5 dan ke-6 itu ada menyebutkan debat Rusia. Belum disampaikan itu. Oh, belum. Sabar, sabar. Iya. Oke, tapi pada intinya saya ingin tanya Ustadz, Kenapa? bedanya debat Rusia dalam Iya. Islam dengan diskusi itu apa batasan-batasannya sih? Iya. Ya, apa kasih BP-nya dulu ya. Iya. Dalam akidah salaf memang disebutkan larangan debat kusir dalam urusan agama. Debat dalam, kalau mau diperinci lagi, debat dalam urusan agama, dalam urusan agama kita agak berbicara masalah diskusi ilmiah, urusan kedokteran dan sebagainya. Ini debat kusir dalam urusan agama, apalagi dalam masalah akidah, itu ada dua macam kata ulama. Ada debat yang terpuji, ada debat yang tercela. Kapan debat itu dikatakan tercela? Yang pertama, kalau yang debat itu orang jahil, sama-sama nggak punya ilmunya, debat luar biasa, sengitnya berjam-jam. Apa yang didebatkan, nggak punya ilmu, Apa Anda misalnya Anda sudah punya ilmu, lawan debat Anda orang jahil, ngapain ngelayani orang apa? Jahil, tinggalkan, sampaikan kebenaran, tinggalkan sudah. Itu yang dikatakan debat yang tercela, debat yang tidak didasari oleh ahli ilmu. Atau yang kedua, debat yang mungkin madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Dan sekarang hati-hati, zaman sekarang ini kadang dipotong kemudian disebarkan yang kelihatannya itu mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Hati-hati. Dan juga debat datangkan pengikut 2 truk misalnya. Ini mau supporter sepak bola. Nah ini kadang nggak ada manfaatnya.
yang didukung pasti akan merasa apa? Dirinya yang paling, nggak mungkin dia menyadari kalau dia salah, misalnya kalau betul-betul dia salah, tetap akan membela dan seterusnya. Demikian pula kata para ulama, debat-debat yang ada di secara umum ya, di televisi dan sebagainya, kata mereka para ulama ya, secara pengalaman yang ada, rata-rata memang untuk membenarkan yang salah ya, apalagi dengan ya istilahnya moderatornya yang terkadang pilih kasih, maka pertimbangkan apa debat di hadapan umum kadang nggak ada apa manfaatnya. Terutama kalau kita lihat salaf dulu, mereka debat itu justru di markasnya mereka ahli bidah. Contohnya siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Debatnya di mana? Di kandangnya kelompok mbahnya teroris Khawarij pada waktu itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Kenapa demikian? Karena mereka juga punya syubhat, kerancuan dalam beragama. Kalau debatnya di hadapan orang awam, bisa jadi orang awam lebih tertarik dengan bahasanya ahli bid'ah daripada bahasa kita. Kalau bahasa kita Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, mereka kadang bahasanya pakai baper. Dan itu yang lebih menyentuh orang banyak. Maka sekali lagi ini yang berbahaya kalau debat di hadapan di media umum, terkadang apa? Justru kesesatan yang lebih banyak apa? Diikuti. Karena mereka bahasanya bukan bahasa dalil, bukan bahasa ilmiah. Wallahu taala. Ustaz. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin kita cukupkan. Terima kasih Jazakallahu khair Ustaz atas kajiannya pada sore hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di bulan selanjutnya. Tahun depan. Di tahun depan 2024 insya Allah. Baiklah, kita tutup kajian pada sore hari ini dengan doa penutup majelis. Banyak maaf dari saya pribadi. Semoga bisa memberikan manfaat kajian pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.